Masih di konten amal. Aksi makna dalam kampus. Di episode 4, kita membahas hal-hal terkait yang paling dinantikan yang menjadi ending dari bulan Ramadan menuju hari kemenangan. Alma? Nah, tapi sebenarnya Pak, sebagai mahasiswa ini sebenarnya ada keresahan saat pas ngumpul keluarga, pas Lebaran tuh Pak. Kita sering ditanyain hal yang bikin tersinggung Pak. Misalnya skripsinya kapan selesai? Tangga udah wisuda tuh. Padahal mereka kan nggak tahu ya Pak proses kita gimana dan sedang berjuang juga biar selesai. Nah, gimana menurut Bapak mengatasi rasa sakit hati atau bad mood gitu Pak? Dari Bikin baper pertanyaannya Pak. Iya. Jadi gini, itu sebenarnya tergantung bagaimana kita meresponnya. Jadi prinsipnya begini ya, mungkin ada pernah baca ya, itu namanya Stoicism. Jadi saya baca buku itu ya, menarik itu. Jadi dia ulas, dia sebagai sosok yang awalnya itu selalu merasa terintimidasi dan tanda petik terlukai pada saat ditanya seperti itu. Dia belum nikah apa segala ya. Dan akhirnya dia pelajari, mengapa saya harus membiarkan orang lain menyakiti saya? Kan saya yang menentukan respon saya. Nah, itu prinsip yang bagus saya kira tuh. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti tadi, yang penting begini, kita melihat orang yang bertanya kan niatnya baik kan ya, bukan untuk menjatuhkan atau bukan untuk menghina kita sebenarnya, bukan kan? Itu pertanyaan adalah wujud perhatian. Ya. Nah, dia perhatian, meskipun mungkin dia nggak sadar bahwa dengan pertanyaan seperti itu bagi orang tertentu sensitif. Nah, itu sebenarnya. Jadi kita lihat dari point of view orang lain aja dulu. Ya, oh iya ini berarti dia peduli ke saya. Ya jawab saja, doakan saja, lebih cepat lebih baik, gitulah. Misalnya gitu ya. Kan kalau misalnya kita lihat, kalau saya jelaskan dari POV saya nyambung nggak nih? Kalau nggak ya nggak usah lah gitu ya. Kalau misalnya bisa kayaknya saya jelaskan sedikit, ya jelaskan saya sedikit. Itu sih kalau ininya, artinya kita hindari overthinking yang berlebihan. Positive thinking. Positif aja. Jadi ini bentuk care ya, bentuk perhatian, dan jadikan juga doa. Ya, doakan saja tante, doakan saja kak, ya semoga atau mau bantu, misalnya gitu kan, ya kembalikan bawa aja happy lah. Ya, dulu saya juga pernah ditanya gitu Pak, tapi saya selalu jawab santai. Bertanya, kapan wisuda? Saya bilang Mei. Maybe. Ya, maybe bulan depan, maybe tahun depan. Ya, Pak Rektor, saya lanjut. Biasanya kan yang jadi kebahagiaan kita di ending dari bulan Ramadan itu Lebaran. Dan biasanya kan ada kegiatan nih yang sering kita lakukan, nyari baju baru, nyari baju Lebaran. Menurut Pak Rektor, perlu nggak sih itu? Saya kira kalau disebut perlu, bisa ya bisa tidak. Tapi kalau disebut iya, saya sih oke-oke aja. Dalam arti begini, wujud gembira, ya, wujud gembira, wujud syukur sudah selesai 1 bulan ini ya, kan di Al-Quran kan juga disebutnya ya, walitukmilul iddata walitukabbirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, dan sempurnakanlah bilangannya, kemudian ujungnya itu, dan agungkanlah nama Tuhanmu walitukabbirullah ala ma hadakum, yang telah memberikan petunjuk agar kamu bersyukur. Nah, dan syukur ini kan gembira ya, kita senang. Ya oke lah, salah satu wujudnya kita menggunakan baju baru, ya. Dan itu ada kisah yang menarik itu waktu zaman Nabi Rasulullah ya, dengan seorang anak kecil. Ada kan ya, pernah dengar itu. Jadi mau Lebaran, anak kecil ini nggak punya baju kan ya, nggak ada baju baru lah.
sama Rasulullah apalah ya diberi hadiah begitu kira-kira, jadi dia sangat senang ya. Itu sebenarnya karena memang hari Idul Fitri itu hari kegembiraan, hari kemenangan, ada rasa syukur dan lain sebagainya. Ya, tentu kita ingin menunjukkan syukur itu dengan hal yang sedikit berbeda, lebih cerah dan lainnya. Tapi jangan juga dipaksakan. Ya. Dan yang penting nih, jangan juga dipaksakan. Ada kisah, kalau nggak salah ini Umar bin Khattab, ya, atau Umar bin Abdul Aziz, saya lupa ya. Ada kisah, itu bagi saya mengharukan itu. Jadi bayangkan seorang presiden mau lebaran nggak punya uang untuk belikan baju ke anaknya. Anaknya merengek ke bapaknya, "Pi, ini mau lebaran, teman-temanku udah mau beli baju baru, saya nggak ada ini." Nah, kayaknya bapaknya ini khalifah. Iya. Nah, dia, "Wih, kasihan anak saya." Nah, dia kemudian datang ke Baitul Mal. Ya, datang ke Baitul Mal ya. Minta, "Bolehkah saya kasbon," gitu lah kira-kira ya. "Gaji saya bulan depan saya ambil sekarang." "Untuk apa ya Khalifah, ini anak saya butuh baju baru." Nah, apa jawabannya penjaga Baitul Mal? "Boleh saja, tapi saya butuh jaminan." "Jaminannya apa?" "Apakah Khalifah bisa jamin bulan depan masih hidup?" Wih, kaget ini Khalifah, "Saya tidak bisa jamin." Ya, nah kata penjaga Baitul Mal, "Mohon maaf Khalifah, saya tidak bisa kasih kasbon karena Khalifah tidak bisa menjamin bulan depan masih hidup." Kan itu luar biasa itu ya. Kewaraan, kehati-hatiannya ini Khalifah sama penjaga Baitul Mal ini. Akhirnya ini Khalifah kembali ke anaknya menjelaskan itu dengan sangat luar biasa. "Maukah engkau menjaga bapakmu agar tetap di jalan yang benar?" Begitulah ya. Nah, anaknya, "Oke, nggak ada masalah. Jadi saya tidak bisa memenuhi keinginanmu baju baru. Gak apa-apa Abi, yang penting Abi tetap sayang sama saya." Selesai. Itu Masya Allah luar biasa itu. Jadi jangan juga dipaksakan ya. Baju baru, handphone baru, iPhone apa atau apa misalnya, sampai sampai hanya karena mau gaya-gayaan sampai jadi beban sendiri, beban orang tua, beban siapapun. Hati-hati. Kemenangan itu ada di hati. Kalau memang itu cukup di hati, ya kalau bisa disempurnakan silakan. Nah, last question nih Pak. Boleh di-sharing dong cara biar hemat ketika terima THR nanti Pak. Terus alokasi yang tepat kayak gimana? Karena kadang THR-nya habis gak tahu kemana. Kan apapun itu, kalau kita belanja, memang prinsipnya sesuatu yang memang kita butuhkan, bukan sekedar kita inginkan. Kan itu prinsipnya ya. Jadi ada kebutuhan, ada keinginan, tapi jangan juga terlalu pelit. Ya, sedang-sedang lah. Oke, Lebaran butuh baju baru kah, mungkin butuh acara kumpul-kumpul, mungkin butuh rekreasi, mungkin butuh apa dan lain sebagainya. Nah, selama masih dalam hal yang masuk akal, ya itu memang kebutuhan, go ahead. Saya kira nggak masalah. Tapi penting juga, kalau saya sih, kita berbagi. Itu juga jangan dilupakan. Jadi misalnya ya, ada THR, oh iya saya mau berbagi ke keluarga saya yang tidak mampu, ya. Kemudian saya mau berbagi ke orang tua, berbagi ke kakak adik, ya, berbagi ke siapapun lah. Nah itu juga hal yang perlu dialokasikan. Jadi jangan semua alokasinya untuk kepentingan sendiri. Nah, kalau masalah porsi, ya itu relatif sih. Artinya kalau misalnya, anggaplah misalnya ya, kalau kita cari rujukannya tuh, ya kira-kira kan ada istilahnya di ajaran agama itu khumus. Khumus itu 1/5, ya 1/5. Kalau dianggap kita mendapatkan rampasan perang dalam arti rezeki tak terduga, ya bisa aja lah, oke deh 20%-nya alokasikan untuk berbagi, misal ya. Nah nanti sisanya kembali ke yang tadi, kebutuhan memang yang penting mendesak sama yang, ya itu aja diatur.
Ya tetap harus direncanakan. Iya, jadi misalnya, nah bisa juga mungkin ya hati-hati juga. Kadang kita juga perlu saving juga itu sebenarnya itu. Jadi misalnya, ada THR nih, jangan sampai ke depan ada kebutuhan ya, yang juga harus disiapkan, ya simpan. Ya. Simpan, Jangan langsung jangan dihabisin ya. langsung dihabiskan. Saya kadang, simpan, ini bisa untuk keperluan. Misalnya anak mau kuliah nih, ada nih alhamdulillah ya, ada THR nih, oke. Misalnya dulu pernah tuh anak saya mau menikah, ya waktu itu, oke, amankan ini, amankan, nah gitu loh. Gitu. Izin bertanya, bulan Ramadan itu kan orang selalu mengatakan bahwa bulan penuh berkah. Yang mau saya tanyakan sebenarnya bagaimana sih kalau kita merasakan bahwa keberkahan itu kita sudah miliki atau kita sudah dapatkan, karena biasanya di bulan Ramadan itu apalagi menjelang Idul Fitri kan kalau kita yang sudah bekerja biasanya dapat THR. Tapi biasanya setelah Idul Fitri THR itu juga sudah habis. Istilahnya kembali miskin, kembali suci. Termasuk dompet-dompetnya, Pak. Apakah itu berarti harta atau THR yang kita dapatkan tidak berkah atau seperti apa? Mungkin lebih ke definisi kita mendapatkan berkah itu seperti apa, Pak? Kita kembali dulu ke definisi berkah. Berkah itu kebaikan yang banyak dan berkesinambungan. Itu definisinya ya. Nah, kemudian hati-hati, yang disebut kebaikan tidak melulu uang. Ya, bisa juga yang non materi. Jadi misal ya, uang oke lah, uang salah satu. Nah, misalnya kebaikan, kita merasa hati kita lebih tenang, ya itu kan juga kebaikan. Nah, saya sih ngeliatnya begini ya, pernah saya buat tuh singkatannya lagi. Jadi buah dari Ramadan itu ada 5 itu yang bisa kita nanti kaitkan ke keberkahan. ISLAM, Islam. Ya, I-nya itu kita lebih ikhlas. Karena kan kita sebulan itu yang dilatih keikhlasan. Kita melakukan sesuatu tanpa kita bisa aja nanti saya haus nih, saya cokok-cokok minum kan nggak ada yang tahu. Tapi saya nggak lakukan karena saya percaya Allah Maha melihat dan ini saya lakukan semata-mata karena Allah bukan karena orang lain. Jadi ikhlas. Jadi kalau hati kita ikhlas ini tumbuh ya, muncul nanti ketenangan di situ dan berlanjut. Nah, berkah apa tuh? Yang pertama ya, S-nya lebih sabar. Ramadan melatih kesabaran ya. Nggak boleh marah, kita mau marah juga capek gitu ya. Dan ya, kan semua berubah ya. Biasanya yang suka marah-marah kan menahan diri tuh. Nah itu ya, jadi sabar. Jadi ikhlas, sabar. Nah L-nya ini lurus. Lurus kan kita nggak berani bengkok-bengkok misalnya melanggar apa ya? Curang ya? Iya curang, Ramadan ini ya. Jangan ke dulu. Misalnya lama-lama kamu kijang ke lama, jangan itu tidak mau maka itu ya. Jadi lurus. Nah, kemudian yang keempat amanah. Ya kita tanggung jawab loh kan, kita puasa ini kan tanggung jawab. Kita nggak sia-siakan, nggak mau bocorkan, nggak mau batalkan ya. Itu kan komitmen itu. Nah terakhir manfaat M. Ya M. Manfaat. Jadi apa tadi? Ikhlas, sabar, lurus, amanah, manfaat. Nah ini kebaikan juga semua ini loh, yang sifatnya intangible. Nah ini kalau ini setelah Ramadan buah ini terus terjaga, ya, insya Allah itu jadi bekal menjalani hidup selanjutnya loh. Serius. Ya kita ada masalah, tenang aja, kita dicaci orang. Kita nggak dipuji ikhlas itu tadi kan ya, kembali ke situ semua itu. Nah, bahwa ada juga yang sifatnya tadi tangible berupa uang, ya selama manfaat penggunaannya ya jangan terjebak sama masih ada sisa atau enggak. Ya tadi yang sempat dibahas sebelumnya ya, bahwa iya penggunaannya ini memang untuk hal yang manfaat, bahkan harta harus habis pun selama memang itu bermanfaat dan kita gunakan sesuai amanahnya. Ya kalau ekstrimnya no problem. Ya. Tapi tetap, jangan sampai ini bulan depan, ya tadi saya katakan ya, ada saving juga, harus dipikirkan juga. Oke, itu sih ininya. Oke, demikian perbincangan kita dengan Pak Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Skala di konten amal. Aksi makna dalam kampus. Sampai jumpa di konten amal Ramadan tahun depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.